Selamat pagi Miss Dancer, dan selamat pagi buat siswa-siswi SMA Kristen Terawang Bangsa. Sebelum kita mulai hari ini pembelajaran online, kita mau datang ke hadiratnya Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau berikan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya ada anugerah Tuhan yang luar biasa turun atas hidup saya dan hidup anak-anak semuanya. Kita sembah Tuhan. Bapak kita adalah Bapak yang setia. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kau sudah memberkati kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau, kami mau berikan ucapan syukur yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami, perkenankan kami untuk sembah Engkau Tuhan. Dan berkati Tuhan penyembahan kami Tuhan, biar naik di hadapan-Mu Tuhan. Jadi dupa yang harum buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita pujikan dari awal. Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, aman bersamamu. Lebih dari segalanya, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu.
yang luar biasa atas setiap kami Tuhan. Immanuel, Kau beserta kami Tuhan. Kami mau percaya, kami aman bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan pembelajaran online hari ini ke tangan kuasa-Mu. Kau yang berkati kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh takut akan Tuhan turun atas setiap hidup kami. Ada roh yang mau dididik dan diajar turun atas setiap hidup kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kesehatan yang dari-Mu juga turun atas setiap hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar blessing yang terbaik hari ini kami mau terima secara utuh Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah tubuhnya Kau kuatkan kembali Tuhan. Biar ada shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita yang dari Tuhan tetap mengalir atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali beribadah, sekalipun kita di rumah masing-masing. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan bertahta di atas pujian kita. Pagi hari ini kita akan belajar sesuatu dari kebenaran firman Tuhan yang saya berharap kita semua diberkati. Setiap kita manusia tentunya punya yang namanya pergumulan atau masalah, kesulitan, tantangan, dan sesuatu yang menghambat laju hidup kita. Nah, tentunya sebagai orang percaya, sejak kecil kita ini diajari berdoa, ya kan? Sejak kecil kita diajar berdoa, baik doa yang sederhana sampai doa yang mungkin panjang gitu ya. Kalau kita melihat banyak bapak ibu kita atau orang tua kita, papa mama kita kalau berdoa mungkin bisa panjang. Nah, tapi kenapa ya mungkin sudah diajar berdoa, berdoanya panjang, atau bahkan sudah doa puasa, doa sepakat dengan keluarga, atau bahkan melakukan hal yang mungkin doa yang ekstrim, kita masih belum menemukan jawaban atas setiap doa kita. Kita sudah berdoa bertahun-tahun mungkin, tapi kenapa ya jawaban Tuhan kok masih belum datang di hidup kita, atau mungkin dalam pergumulan keluarga kita. Keluarga itu maksudnya ya papa mamamu, ya kan, keluargamu, kakakmu, adikmu. Kalian punya pergumulan yang berat, bisa jadi itu masalah ekonomi, bisa jadi itu masalah masa depanmu, atau masalah kamu ingin punya sesuatu yang kamu idam-idamkan dan kamu belum memperolehnya sampai sekarang. Ya, pengen handphone atau gadget yang bagus, belum memperolehnya. Kenapa? Nah, salah satu alasan kenapa orang doanya tidak dijawab oleh Tuhan adalah ragu-ragu kalau Tuhan itu bisa menjawab. Sudah berdoa, tetapi dalam hati masih menyimpan keraguan. Dalam bahasa Jawa mungkin berkata, iso pora yo. Bisa atau tidak ya Tuhan itu menjawab doa saya? Bisa nggak ya ini terjadi? Bisa nggak ya aku ini memperoleh jawaban atas doaku ini? Sudah mendoakannya, tetapi timbul keraguan dalam hati. Ya, saya ajak kalian untuk membaca sebuah ayat firman Tuhan dari Kitab Kejadian, pasalnya yang ke-18, ayat 14a, bagian yang cukup pendek. Tapi saya harap firman ini memberkati kalian. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 18 ayat yang ke-14a. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Sekali lagi saya ulangi. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Oh, jawabannya ya, tentu kalian sudah tahu. Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Pasti jawabannya tidak ada. Langit dan bumi aja Tuhan ciptakan. Tuhan mengatur antariksa, planet-planet, segala macam sangat teratur dan bisa semuanya teratasi, tidak tabrakan sampai hari ini. Ya kan? Begitu luar biasanya Tuhan. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Ya. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tentu tidak ada, ya kan? Ya. Ada sebuah keluarga dalam perikop ini, keluarga terdiri dari satu orang suami dan istri yang sebenarnya
Tuhan sudah menjanjikan keturunan buat keluarga mereka, seorang anak laki-laki. Tetapi pada usia perkawinan mereka yang sudah cukup banyak ya, mereka belum mengalami breakthrough dalam pernikahan mereka. Janji Tuhan itu belum terjadi sebagai bapak bangsa gitu ya. Nah, suatu hari Abraham dan Sarah ini didatangi oleh Tuhan. Ya, wujudnya kalau dalam Alkitab dikatakan ada 3 orang yang dikenali oleh penulis Alkitab sebagai Tuhan salah satunya. Nah, di dalam perbincangan Tuhan dengan Abraham, Tuhan berkata bahwa Tuhan itu akan mengaruniakan seorang anak laki-laki kepada Abraham dan Sarah. Dan mendengar itu harusnya bahagia dong, ya kan? Mendengar ada janji yang ditegaskan itu, Tuhan sendiri yang bicara, harusnya senang dong, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Sarah tertawa cekikikan gitu ya, tertawa. Kenapa? Apa bisa? Dalam bahasa Jawanya mungkin opo iso. Aku ini melahirkan seorang anak laki-laki di usiaku yang sudah senja ini. Nah, sangat beralasan. Apa yang menjadi alasan kenapa Sarah tertawa menanggapi janji Tuhan? Itu sangat beralasan. Kenapa? Secara faktanya memang betul Sarah ini usianya sudah 90 tahun dan Abraham usianya sudah 100 tahun. Barangkali kalau anak sekarang ngomong, guyon apa Tuhan ini ya? Apa guyon ya Tuhan ini ya? Menjanjikan sesuatu yang mustahil. Menjanjikan seorang anak lahir dari rahimnya Sarah, sementara Sarah ini sudah 90 tahun usianya. Abraham sudah 100 tahun. Sangat logis kan? Sangat logis kan? Alasannya ini masuk akal kan? Nah, demikian pun dengan kehidupan kita. Kenapa seringkali kita tidak bisa mendapatkan jawaban atas doa-doa kita? Karena apa? Seringkali kita merasionalisasikan semua janji Tuhan. Atau mungkin berpikir sangat rasional. Oh, tidak salah. Apakah kita menentang sesuatu yang rasional? Tidak. Kita belajar di sekolah, ini belajar untuk berpikir rasional. Tapi kalau terlalu berpikir rasional terhadap janji Tuhan, opo iso? Sampai kapanpun kita tidak akan bisa menerima mujizat. Karena kalau Tuhan sudah berjanji, yang Maha Kuasa sudah berjanji, apakah ada yang mustahil buat Tuhan? Jawab sendiri. Nah, Tuhan itu sebenarnya ingin kita ini tidak ragu-ragu dalam hati kita. Tuhan menginginkan kita ini tidak meragukan janjinya sedikit pun. Adakah janjinya buat kita? Banyak. Ketuklah pintu, maka kamu akan dibukakan. Mintalah, maka kamu akan menerima. Janji akan masa depan ada. Tuhan tuh berjanji. Kalau mungkin sampai hari ini kamu meminta sesuatu dan belum tergenapi, apakah kamu akan bilang ngapusi Tuhan ini? Atau jangan-jangan kita merasionalisasikan, membuat rasional nek gini, nanti gini apa Tuhan bisa ya gini ya. Nek caranya gini apa Tuhan apa bisa. Nah, itulah yang seringkali menghambat kenapa doa kita terhalang. Sebenarnya Tuhan itu ingin kita itu memberi Tuhan itu ruang dengan cara membuka hati. Mari kita buka ruang untuk terobosan janji Allah itu terjadi buat hidup kita. Bukalah pikiranmu, bukalah hatimu, beri kesempatan Tuhan menggenapi janjinya. Tentunya kalau ada bagian-bagian yang harus kita lakukan, ya kita lakukan, ya kan? Abraham pun juga melakukan bagiannya, ya kan? Baru Tuhan di sana akan bekerja, memberikan mujizat. Lakukan bagian kita dan beri ruang kepada Tuhan untuk Tuhan ini melakukan sesuatu yang luar biasa, karena supaya dia menggenapi janjinya. Ya kalau misalkan gini ya, saya sudah berjanji kepada seseorang, mungkin kepada anak saya, untuk memberikan mobil-mobilan. Tapi ketika saya tanya, kamu mau mobil yang apa nak? Saya tahu pak, aku gini-gini, pokoknya aku minta mobil gini-gini. Terus pokoknya jadi seakan-akan menutup ruang
menutup ruang untuk saya memberi mewujudkan impian anak saya membeli mobil-mobilan gitu ya. Anak saya sibuk dengan sendirinya, sibuk dan nanti Pak, nanti aja lah Pak. Atau mungkin dia berpikir terserah Papa atau gimana. Nah kan, ya kan. Jadi ketika saya ingin mewujudkan keinginan anak saya malah bingung dengan sesuatu yang lain. Atau bahkan mungkin apakah Pak uang Papa cukup atau gimana. Nah, kalau namanya Papa mau membelikan berarti kan uangnya ada ya kan. Nah seringkali kita begitu. Yuk beri ruang kepada Tuhan untuk melakukan bagiannya. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Sebenarnya dalam kitab Kejadian 18 ini, Tuhan itu menegaskan janjinya sampai 2 kali. Bahkan tahun depan aku akan kembali dan aku akan melihat seorang anak laki-laki dari keluargamu. Sebelum perbincangan itu diakhiri dan sebelum Tuhan pergi dari hadapan Abraham dan Sarah. Ya kan? Tuhan menegaskan kembali janjinya. Nah, dan ya akhirnya ketika mereka percaya, itu pun terjadi dalam hidup mereka. Lahirlah seorang anak penggenap janji dalam kehidupan keluarga Abraham. Nah, apakah aplikasinya buat kehidupan kita sehari-hari anak-anak? Berdoa, beriman dengan teguh kepada Tuhan, dengan percaya dan memberi ruang kepada Tuhan untuk melakukan bagiannya Tuhan. Dengan tetap kita juga melakukan bagian kita tentunya. Kalau kita ingin menjadi seorang sarjana yang berhasil atau ingin menjadi pengusaha yang berhasil, ya tidak mungkin kita hanya duduk-duduk di rumah kita jadi pengusaha, enggak. Atau ingin jadi sarjana yang berhasil penelitian jadi profesor, kita enggak kuliah aja malas-malas, belajar malas-malas, mengerjakan tugas malas-malasan. Apakah itu bisa terjadi? Tentunya tidak. Jadi bagian kita adalah tentu tetap lakukan bagian kita dan berdoa. Berdoa itu apa? Berdoa itu membuka pintunya. Bukalah pintunya dengan berdoa, mengungkapkannya di hadapan Tuhan, tentunya dengan hati yang percaya, hati yang teguh percaya kita. Akan apa? Akan janjinya Tuhan. Ada banyak hal yang bisa Tuhan kerjakan. Ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan. Semua Tuhan bisa kerjakan. Kecuali satu, yaitu mengingkari janjinya. Dia itu Tuhan. Mana mungkin kita mau menyembah Tuhan yang selalu ingkar janji? Tidak ada kan? Tentu kita mau menyembah Tuhan yang ketika dia berjanji, dia menggenapi. Dan itu sudah digenapi dalam Yesus Kristus Tuhan, penyelamat kita. Janjinya digenapi dalam hidup kita. Dan tentunya dalam masing-masing pribadi kita, dalam setiap pribadi kita, Tuhan juga ingin menggenapkan janjinya. Jangan ragu-ragu, beri ruang untuk mujizat Tuhan dikerjakan oleh Tuhan. Itulah doa yang menerobos, doa yang mendatangkan mujizat, doa yang mematahkan kemustahilan, doa yang mendatangkan mujizat, yaitu doa yang penuh iman. Iman kenapa? Iman kepada Tuhan terhadap janji-janjinya kepada kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah meragukan, jangan pernah tidak percaya, menyaksikan ya akan apa yang Tuhan sudah janjikan. Saya percaya setiap pergumulan kita ada, tapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan percaya dan teguh kepada Tuhan akan janji Tuhan tanpa ragu, tanpa bimbang, mujizat itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau Abraham menerima janji Tuhan, maka kita pun, kalian, saya, dan semuanya akan menerima janjinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Engkau menjanjikan janji yang ajaib buat Abraham dan Sarah, sekalipun di tengah kemustahilan. Faktanya mustahil, tetapi Tuhan kami adalah Tuhan yang menerobos kemustahilan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Ajarilah kami untuk bisa beriman, tidak bimbang, tidak ragu-ragu atas setiap janji Tuhan. Maka dalam setiap doa-doa kami yang dipanjatkan dengan tidak ragu-ragu dan tidak bimbang, dan bahkan ketika kami menanti jawaban atas doa itu, kami tetap beriman kepada Tuhan. Kami percaya doa seperti itulah yang menerobos kemustahilan, dan kami akan menerima, melihat janji Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib, Kau mulia. Dipermuliakanlah nama-Mu atas hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.